plat nomornya, lihat saja bajunya, lihat saja. Bahkan ada tanda di wajah pun misalnya apa, tai lalat misalnya, itu kelihatan. Kalau plat TNI Polri dilakukan penindakan juga enggak. Anda tahu berapa jumlah pelanggar sehari? Puluhan ribu, bahkan bisa mencapai pada waktu itu adalah 40 ribu. Halo saudara, bagaimana kabar Anda? Semoga Anda senantiasa dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Kita berjumpa lagi di podcast Aiman Wicaksono musim ketiga yang merupakan hasil kolaborasi antara Kompas TV, Medio Podcast Network, dan Trusty Talent Management. Sebelum mulai, jangan lupa untuk follow dan beri rating pada podcast Aiman Wicaksono di Spotify dan subscribe YouTube Kompas TV supaya Anda tidak tertinggal setiap episode terbarunya. Di musim ketiga ini saya akan berbagi cerita menarik dan berkesan seputar penggarapan program Aiman di Kompas TV dan pandangan saya sebagai seorang jurnalis akan sebuah current issue atau sebuah isu yang belum pernah saya ceritakan sebelumnya. Semua akan saya bagikan eksklusif hanya di podcast Aiman Wicaksono. Saya ingin membuka topik kali ini dengan sebuah kejadian unik, saudara. Tahukah Anda tentang video viral seorang pengendara motor ditilang saat berada di area dealer di Lampung? Ternyata polisi berdalih bila pengendara tersebut punya spesifikasi motor yang tidak sesuai dan personel sudah melihat saat patroli. Lalu pengendara tersebut masuk ke area dealer, disitulah penilangan terjadi. Dan sempat pada waktu itu yang terjadi adalah dikatakan, motor baru keluar dari dealer udah ditilang polisi. Luar biasa ya media sosial ya. Atau kasus juga kakek Panto yang ditilang dengan ETLE, Electronic Traffic Law Enforcement, saat melintas di area persawahan. Pak polisi, kenapa menilang saat motor masih di dealer? Begitulah ucap para netizen. Video ini viral yang memperlihatkan seorang polisi menilang sebuah sepeda motor tepat di depan dealer. Dalam video, si pemilik sepeda motor terdengar sangat kesal karena kendaraannya ditilang. Nggak bisa dong, Pak. Oh, nggak bisa. Kejadian ini diketahui terjadi di Lampung. Terkait viralnya video ini, Kasat Lantas Polresta Bandar Lampung Komisaris Polisi Rohmawan membantah bahwa ada anggotanya yang menilang seorang pengendara sepeda motor yang baru keluar dari dealer. Beliau bilang bahwa saat itu anggotanya sedang patroli di Jalan Ahmad Yani dan melihat sepeda motor berwarna biru yang tak sesuai standar. Sepeda motor tersebut tidak memiliki spion dan memakai knalpot racing. Lalu sepeda motor ini masuk ke dalam area dealer yang berada di sisi kiri jalan. Nah, disinilah rekaman video viral itu terjadi. Aduh, jadi gitu toh ceritanya. Untung aku belum komen yang aneh-aneh. Dua hal ini sontak menjadi perhatian netizen karena Panto tidak memakai helm. Ia membayar denda ETLE sebesar Rp50.000. Hal ini berarti ETLE bisa menindak pelanggaran dimanapun pelanggaran itu terjadi. Baik di jalan raya ataupun mungkin di gang rumah Anda. Mbah Panto Suwarno di Klaten kena tilang elektronik karena nggak pakai helm di area persawahan. Mbah Panto punya kebiasaan nggak pakai helm ke sawah. Tahu-tahu dia kepotret ETLE. 2 hari kemudian ia menerima surat pelanggaran karena tidak pakai helm. Ia harus bayar denda sebesar Rp50.000. Beritanya ini viral. Orang-orang jadi bertanya, elah di persawahan doang, masa iya harus kena tilang ETLE? Nah, Kapolres Sukoharjo menjelaskan bahwa meskipun di area persawahan bukan berarti bebas dari ETLE. Alasannya jalan pintas persawahan sering terjadi kecelakaan lalu lintas yang cukup signifikan. Ini dia contohnya. Jadi, bisa ditilang meski di area persawahan sekalipun. Tetap lengkapi atribut berkendaramu ya. Terkait tilang elektronik ini, saya sempat melakukan investigasi.
pada episode Siap-siap tilang tanpa petugas. Lalu apa yang menarik dari investigasi itu? Efektifkah tilang elektronik ini? Saya akan menunjukkan pada Anda, ini ada kamera, ada saya nggak tahu, nanti saya akan nanya ke Komisaris Besar Polisi Abri Yanto, kemudian juga Kompol Arif. Ini kameranya sebenarnya cuma satu kelihatan, tapi lampunya banyak, ada yang flash-flash. Ini dinamakan kamera checkpoint. Di sebelahnya adalah LED suplemen. Oke. Dia akan bernyala ketika memang pencahayaan kurang, dia nyala secara terus-menerus. Oke. Lalu sebelah kirinya yang berkelap-kelip adalah flash, suplemen flash. Ini yang untuk meningkatkan kekuatan kamera untuk menembus sampai bagian dalam kendaraan. Oke, kabin ya. Kabin. Jadi akan terlihat jelas nanti, Terlihat bukan jelas. hanya plat nomornya saja di luar, tapi di dalam juga ada berapa orang, siapa identitasnya, Betul. yang nanti akan mengarah kepada pendeteksian wajah yang kemudian akan terdeteksi Ya. siapa identitasnya, nomor KTP dan lain Ya. sebagainya. Betul. Ketika mungkin ada tindak pidana yang dilakukan, bisa langsung ketahuan, oh si A, si B, si C. Betul. Sejak Kapolri yang baru, yakni Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menjabat, terdapat banyak perubahan yang terjadi dalam sistem kepolisian. Ia memberikan program kerja baru dengan semangat presisi, yakni prediktif, responsibilitas, transparansi, dan berkeadilan. Khusus di bidang lalu lintas akan mengedepankan mekanisme penegakan hukum berbasis elektronik atau biasa disebut dengan ETLE. Salah satu perubahan besar yang dihadirkan adalah polisi lalu lintas tidak bisa melakukan penilangan di jalan lagi atau berupaya untuk dikurangi menuju ke sana. Pelanggaran pengendara diawasi oleh kamera canggih yang terhubung ke kantor National Traffic Management Center atau NTMC Polri. Sistem ini bernama Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE. Nantinya pengendara akan ditilang dengan adil berdasarkan kesalahannya yang terekam oleh kamera pengawas. Kalau Anda jalan-jalan misalnya di wilayah Tamrin Sudirman, Anda suka ngeliat kan kelap-kelip, Anda bukan di foto itu, tapi Anda divideokan. Iya, karena videonya nanti akan ada. Saya lihat sendiri, begitu jelasnya, walaupun malam hari. Jadi jangan coba macam-macam ya, di dalam mobil Anda bisa terlihat jelas. Setelah Kapolri, Jenderal Listio naik, pengembangan ETLE mulai meluas ke daerah-daerah lain. Setidaknya ETLE sudah berada di sejumlah daerah di Jabodetabek, Yogyakarta, dan Surabaya. And counting, dan akan terus menambah daerah-daerah lain. Ingat ya, sementara ini ya, Jabodetabek, Yogyakarta, Surabaya. Beware, hati-hati loh, jangan macem-macem. Kalau sebelumnya, tilang atau tidak. Ya, kayak main bola nih. Main bola, bolanya nggak keluar. Bolanya keluar. Dua pendapat yang berbeda. Tapi dengan ditayangkan ulang, maka tidak ada yang bisa membantahnya. Begitu juga dengan ETLE. Saya nggak melanggar kok. Saya jalan, lampu masih hijau. Saya melihat sendiri nih. Saya jalan pada saat lampu masih hijau. Ternyata video dan foto berkata lain. Bahkan ada videonya. Jadi lampu sudah berubah jadi merah, lalu kemudian barulah mobil itu berjalan. Dan video itu tampak sangat-sangat, saya 3 kali ngomongnya, sangat-sangat jelas. Jadi tidak bisa lagi ada bantah-membantah. Kalau ketemu tanpa ETLE, polisi bilang, Bapak melanggar lalu lintas karena melanggar lampu lalu lintas. Lampu sudah merah, Bapak menerobos. Tidak, masih hijau, tidak merah. El-elan. Kalau di ETLE nggak akan terjadi itu. Percayalah. Tidak bisa berkutik bagi pengendara dan tidak bisa bermain bagi oknum aparat. Kenapa? Kalau seandainya tadi misalnya el-elan bahasanya, saya nggak begini Pak, polisi bilang iya begini, ya udah deh kita damai. Mungkin nggak? Mungkin. Dan selama ini terjadi pada sejumlah oknum ya, saya nggak katakan semua tapi sejumlah oknum. Terjadi. Harus diakui. Tapi dengan sistem ETLE, hal-hal seperti itu, oknum-oknum seperti itu, termasuk juga oknum pengendara yang menawarkan atau menggoda petugas dengan suap, maka semuanya hilang. Apalagi ini bisa dilakukan
100% tanpa ada penilangan oleh petugas di lokasi. Tapi penilangan dilakukan melalui seluruhnya Electronic Traffic Law Enforcement. Dan itulah cita-cita Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Tentu ini mulia dan harus didukung. Meskipun juga harus juga diketahui bahwa ada saja ya hal-hal yang bisa dilakukan oleh oknum pengendara. Misalnya mengganti plat nomor. Apa yang akan terjadi? Nanti saya akan jawab karena saya juga mencoba ini pada saat saya melakukan investigasi etle di NTMC dan TMC Polda Metro Jaya. Ini misalnya salah satu kamera tangkap, ya kan? Ini di daerah mana ini? Istana Negara. Oke. Kemudian ternyata ditemukan ada pelanggaran. Oke. Ya. Ini pelanggarannya kita bisa zoom. Oke. Plat nomornya bisa kelihatan, bisa di zoom ya? dan dia otomatis nomor itu muncul di sini. Plat nomornya langsung keluar. Ini ditanya. Diterjemahkan ini, saya baca sebentar. Nomor pelanggarannya, jenis pelanggarannya. Kemudian tanggal waktu, jenis kendaraan minibus, lokasi di traffic light TL Istana Negara Selatan. Tipe pelanggaran menerobos lampu merah. Ya. Mereknya ada, modelnya ada, tipenya ada, tahun pembuatannya ada 2018, warnanya hitam betul. Ya. Termasuk Nomor alamat rangka, ya? Nomor rangka, STNK berlaku semua ada. Iya. Nanti begitu kita ternyata cek datanya muncul ada betul. Ini kejadian yang asli saudara, yang nyata, yang baru terjadi kurang lebih sekitar setengah jam yang lalu. Etle berkembang setelah ruas jalan tol sudah dilengkapi dengan kamera pengawas sejak 1 April 2022. Hal ini mengaruhi perilaku pengendara untuk menjaga kecepatan saat berkendara di jalan tol. Jadi bukan hanya di dalam kota, tapi di jalan tol juga. Peran etle di jalanan telah mengubah pola berkendara masyarakat. Komisaris Besar Polisi Sambodo Purnomo Yogo, ini Dirlantas Polda Metro Jaya, menjelaskan kepada saya bila pelanggaran di ruas jalan protokol di Jakarta menurun sejak ada etle. Anda tahu, saya sempat berbincang dan ini nggak disampaikan oleh program Eman pada waktu itu karena ada keterbatasan. Anda tahu berapa jumlah pelanggar sehari? Puluhan ribu, bahkan bisa mencapai pada waktu itu adalah 40 ribu. Dan sekarang kalau titiknya ditambah, pasti lebih. Apakah semuanya diberikan surat? Iya, tinggal tunggu saja. Nah, permasalahannya memang saya mengkritisi di sini adalah apakah harus memberikan surat? Bayangkan ketika 40 ribu sehari, berapa per minggu, berapa per bulan, dan berapa per tahun. Kalau saya berpikir lingkungan ya, karena surat kan dari kertas. Kertas kan dari kayu, bubur kertas. Apakah bisa semua paperless? Nah, ini yang mungkin agak sulit. Saya tanyakan, apakah itu mungkin? Dimanapun proses hukum tentu harus ada hitam di atas putih. Tapi ini tentu akan dijajaki ke arah sana. Harus ada bukti yang terdokumentasi. Dan sejauh ini, konon bukti terdokumentasi itu harus berupa kertas. Ya, tentu ini menjadi sebuah kegundahan saya. Meskipun juga nanti ke depan seharusnya ini bisa dipikirkan bagaimana kemudian proses hukum itu bisa paperless. Apakah mungkin? Ahli hukum yang silahkan menjawab. Saudara, peran etle di jalanan telah mengubah pola berkendara masyarakat. Komisaris Besar Polisi Sambodo Purnomo Yogo menjelaskan pada saya bila pelanggaran di ruas jalan protokol ibu kota menurun sejak etle, sistem ini juga terbukti bisa menindak pelanggaran secara adil. Tidak ada potensi kong kali kong. Sistem etle dapat menindak pelanggaran yang dilakukan oleh kendaraan berplat dinas TNI, Polri, dan juga plat merah bahkan. Jadi, kalau seandainya saya tanyakan ya, plat sipil yang biasa tuh warna hitam ya, sekarang mungkin akan diubah nanti jadi warnanya putih dengan tulisannya hitam dengan dasar putih. Kalau sekarang kan tulisan putih dengan dasar hitam, nanti akan berubah. Kalau plat TNI Polri dilakukan penindakan juga nggak? Saya tanya seperti itu. Ternyata iya. TNI Polri, kalau TNI dikirimkan nanti pelanggarannya surat pelanggarannya ke atasan yang bersangkutan atau kesatuannya. Demikian juga dengan di polisi, akan dikirimkan ke pelanggaran atau kesatuannya nanti, ke atasannya. Dan di sana ada istilah yang namanya ankum, alias atasan yang bisa menghukum. Dan disitulah kemudian dilakukan proses penegakan hukum terkait dengan tipiring, karena lalu lintas ini tipiring ya, tindak pidana ringan. Kecuali kalau kecelakaan hingga menyebabkan kematian dan seterusnya. Tapi kalau pelanggaran rambu lalu lintas itu masuknya tindak pidana ringan. Dan tetap walaupun tindak pidana ringan, ada sanksi yang menanggung. Lalu mengutip dari kompas.com, teman-teman, denda etle, jangan main-main loh nih, selama 2002 hingga Juni sudah mencapai, Anda tahu berapa? Mau tahu nggak? Atau mau tahu banget? 639 miliar rupiah. Wow.
Ini baru tahun 2022 loh, baru Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. 6 bulan. Hampir ya 700 miliar lah, hampir ya. 600 miliar lebih. 1 tahun pasti tembus 1 triliun. Itu baru sejumlah titik aja nih. Baru Jabodetabek, Bodetabeknya juga nggak terlalu banyak. Jakartanya juga nggak terlalu banyak. Lalu kemudian Surabaya dan Yogyakarta. Apabila nanti sudah diaplikasikan di banyak tempat di Indonesia, berapa ya kira-kira ya? Kasubdit STNK Ditrek Iden, tahu nggak singkatannya? Saya jabarkan ya. Kepala Subdirektorat Surat Tanda Nomor Kendaraan Direktorat Registrasi dan Identifikasi Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia. Kasubdit STNK Ditrek Iden Korlantas Polri, itulah singkatannya. Panjang ya. Komisaris Besar Polisi M. Taslim memastikan denda itu langsung masuk ke dalam kas negara. Kombes Taslim menekankan penerapan ETLE bukan semata-mata untuk melakukan penilangan, tapi tujuannya untuk menciptakan jalanan yang tertib dan nyaman bagi seluruh pengendara. Kemudian Kapolri mau mencoba mengubah ini semua, mungkinkah nanti akan ada tembok dan lain sebagainya, ada halangan? Harusnya tidak ya, rezim ini kan semua mau membersihkan. Ya kalau ada halangan sudah pasti. Kan tadinya Anda dapat uang jajan 10 perak, terus tiba-tiba nggak ada. Ya pasti kan mencoba gimana menahan itu. Anda mengatakan bahwa ini banyak kemudian pundi-pundi yang bakal hilang dari sini. Kurang lebih begitu. Luar biasa. Iya. Ini bukan bicara soal ratusan juta, mungkin miliaran. Bisa Mungkin jadi, lebih. bisa jadi ya. Kalau kita ketangkap mobil sekarang berapa misalnya? 50.000, 100.000, tanpa harus kita hadir di sidang. Iya. Nah sekarang dengan adanya itu tidak perlu lagi ada polisi di jalan jagain, nggak usah. Polisi jaga keamanan sama ngatur lalu lintas saja, betul kata Kapolri yang baru ini. Jadi kalau enggak, itu menaikkan derajat polisi. Dan saya berharap nanti uang hasil tilang itu 50% dialokasikan untuk polisi lalu lintas. Bagaimana Untuk kesejahteraan mereka. Itu nanti diatur dengan peraturan. Khusus polisi lalu lintas, nanti yang lain ngiri dong. Ya nanti bisa dibahas itu kan. Tapi kan yang menghisap CO2 di jalan segala macam kan polisi lalu lintas. Yang menjaga kita supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi apalagi? Tentu ini butuh cepat, butuh segera, karena ini punya manfaat yang baik. Saya sekarang berpikir, dulu sulit banget ya ketika kita melihat bagaimana kemudian orang menaiki KRL. Ada yang di atas, bahaya, bahkan tidak sedikit yang meninggal karenanya. Tapi sekarang begitu rapih. Bisa kok orang Indonesia. MRT, luar biasa. Saya kok membayangkan seperti naik subway atau bahkan MRT ya di luar negeri. Di Singapura nggak usah jauh-jauh lah. 11-12 sama Indonesia. Atau saya boleh katakan 11-11 alias sama. Setuju? Jadi dibicara soal bagaimana mengubah budaya. Budaya untuk lebih tertib, budaya untuk lebih nyaman, dan dari semua itu yang paling terpenting adalah budaya untuk memberikan keselamatan pada sesama. Demikianlah saudara momen ataupun peristiwa menarik di balik penggarapan program Aiman Kompas TV yang dapat saya bagikan pada kesempatan kali ini. Sampai berjumpa kembali di podcast Aiman Wicaksono berikutnya.